Kobaran api membesar membakar satu rumah permanen berlantai 2 hingga merambat ke 5 unit rumah kos di kawasan padat penduduk di Jalan Situ Juah, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga api berasal dari lantai 2 bangunan rumah yang tengah ditinggal oleh penghuninya berlibur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sumandar melaporkan. Dua kelompok warga yang telah lama berseteru kembali terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Tak hanya membekali diri dengan beragam senjata tajam, para pelaku tawuran juga terus berusaha melukai lawannya dengan saling lempar batu, botol kaca, hingga petasan. Aksi tawuran antar kelompok warga ini melibatkan warga yang tinggal di Jalan Tambak Menteng dengan warga yang bermukim di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Matraman menuju Manggarai lumpuh total. Sejumlah warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi saat malam hari. Terus lempar-lempar aja gitu, kayak nggak tahu atau tiba guruduk aja, tiba-tiba aja gitu. Tiba guruduk juga gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja bang? Iya. Ada yang bawa sajam bang? Apa? Sajam? Ya ada sih. Ada beberapa bang? Ada beberapa orang masuk bawah. Aksi tawuran baru berhenti setelah aparat Polsek Menteng terjunkan ke lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Akibat aksi tawuran, ruas Jalan Tambak dipenuhi pecahan batu dan botol kaca, sehingga para pengendara harus melintas secara perlahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kelompok geng motor menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak menurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Sama saya, Cika Murtazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi hari ini pemirsa, sekelompok geng motor tiba-tiba menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Selain menyerang anak muda, pelaku juga merusak sepeda motor korban. Warga yang tengah bersantai di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, langsung panik berhamburan saat tiba-tiba diserang oleh gerombolan pemuda bersenjata tajam. Selain menyerang warga, pelaku juga merusak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan seorang wanita yang berusaha mencegah aksi pelaku nyaris menjadi korban. Aksi yang berlangsung tiba-tiba ini akhirnya bubar setelah warga berkumpul dan berusaha menangkap pelaku. Kalau di penyerangannya kurang tahu sih. Oh, terus tiba-tiba ada berapa? 7 motor. 7 motor langsung nyerang. Nyerang di sini ada kumpul-kumpul atau lagi, Pak? Lagi pada ngumpul di sini anak-anak.
Tidak diketahui motif dari penyerangan kelompok geng motor ini. Warga berharap polisi sering melakukan patroli agar kasus semacam ini tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kalideres, Jakarta Barat. Iya, ada 17 unit sepeda motor dan 5 orang pelaku yang diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri, Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat remblong, truk kontainer bermuatan minuman kemasan menabrak 4 mobil yang terhenti di perempatan lampu merah Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kecelakaan beruntun juga terjadi antara 5 kendaraan di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu pemilik mobil ini emosi kepada sopir truk kontainer yang tak memperhatikan kelayakan truk yang dikemudikannya di Slipi, Jakarta Barat. Akibatnya, 4 mobil mengalami kerusakan parah di bagian kaca jendela dan badan mobil usai dihantam truk kontainer dari arah belakang. Kecelakaan bermula saat truk kontainer bermuatan minuman kemasan melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Tiba-tiba hilang kendali, diduga akibat remblong. Apa itu? Kendaraan apa? Nabrak, kita belum tahu sebenarnya kan. Nabrak mobil di belakang kita. Ternyata pas kita turun ya musuh nabraknya itu. Nabrak mobil jenis expander. Expander nabrak mobil kita nabrak lagi mobil Innova terus sampai ke depan. Ada berapa kendaraan Pak yang nabrak? 4. Meski tak menimbulkan korban jiwa, pengemudi beserta truk kontainer diamankan polisi. Informasi Jalan Raya Bogor nih dari arah Pasar Rebo sebelum Gor terjadi tabrakan. 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun antara truk, minibus, dan 2 sepeda motor di ruas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Dari video amatir terlihat 2 minibus ringsek dan 2 sepeda motor rusak. Sementara 1 truk sempat naik ke pembatas jalan dan keluar jalur. Kecelakaan diduga truk menghindari sepeda motor yang menyalip. Pengemudi truk yang kaget membanting setir hingga menabrak pembatas jalan keluar jalur arah yang berlawanan. Kemudian menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor lain. 6 orang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Mobil sama kurang lebih ada 2 motor. Mobilnya apa aja nih? Avanza 2 kalau nggak salah sama truk. Mobil truk? Ya. Itu penyebabnya gimana sih? Kalau penyebabnya kita kurang tahu. Tapi yang paling parah tuh yang mobil Avanza itu ya? Iya, mobilnya. Terus korban pada kemana? Kalau menurut keterangan sih ke ituan Pasar Rebo. Sementara akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo menuju Ciracas. Dari Jakarta,
Miftahul Gani dan Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku pembakaran rumah yang menyebabkan sang nenek meninggal dunia. Pelaku kesal karena orang tuanya kembali menikah. Rizal, baru aja ini kebakaran nih. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah. Akibat peristiwa ini, sang nenek Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terbakar. Di hari yang sama, polisi menangkap A, 37 tahun, tersangka pembakaran rumah orang tuanya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A sempat kabur pasca rumah orang tuanya terbakar. Saat kejadian, A diketahui dalam keadaan mabuk miras tradisional jenis balo. Diduga tersangka tidak terima setelah mengetahui ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Selain nenek kita, gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Sementara Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Berapa banyak minumnya? Satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam minum balo. Sebagai Pak? 5 liter. Banyak itu, 5 liter. Awalnya kami menduga itu kasus ketidaksengajaan. Namun kami dapatkan informasi adanya unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri setelah melakukan pembakaran rumah korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but jalan. Masuk ke desa Mendala. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi ledak-ledak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol diduga akibat rembesan air hujan yang membuat atap rapuh. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan yang berada di lantai 4 Mall Grand City Surabaya. Sementara ambrolnya atap diduga karena adanya rembesan air yang membuat atap rapuh. Diketahui saat peristiwa terjadi hujan lebat tengah melanda kota Surabaya. Beruntung saat peristiwa terjadi tak ada pengunjung yang berada di lokasi jatuhnya atap.
Ini ada eksiden kecil ya, jadi ada atap di area footlock itu jatuh, di mana penyebabnya adalah karena rebusan air hujan yang kebetulan tadi malam memang cukup deras, menyebabkan plafon tersebut jadi lembab dan akhirnya roboh. Nah, dengan kejadian itu sebetulnya sih itu kejadian kecil, dari pihak kita langsung sigap segera membersihkan area sekitarnya, dan kebetulan tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak sama sekali. Sejumlah pengendara motor lari ke area persawahan guna menghindari razia petugas. Dalam razia tersebut ratusan sepeda motor disita lantaran tidak memiliki kelengkapan surat dan menggunakan plat nomor palsu. Sejumlah pemilik motor tanpa plat nomor kendaraan ini memilih mendorong motornya melewati persawahan demi menghindari razia. Sementara itu, motor-motor ini sengaja disembunyikan di hutan oleh pemiliknya selama razia besar-besaran digelar Satlantas Polres Bangkalan, Jawa Timur. Beberapa di antaranya juga tak berplat polisi. Dalam seminggu ini, aparat Polres Bangkalan menggelar razia di wilayah-wilayah pelosok seperti Kecamatan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan Sepuluh. Razia dilakukan di tengah maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bangkalan. Hasilnya, 100 motor diamankan karena tak memiliki surat-surat kendaraan. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan plat nomor palsu. Saya berpesan kepada masyarakat Bangkalan, tidak perlu takut dengan kehadiran kami. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar dijual di wilayah Madura. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat tak perlu takut terjaring razia selama kendaraan dilengkapi dengan surat-surat resmi. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, Ayus melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Memilukan pemirsa, warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten harus menandu jenazah sejauh 2 km. Warga terpaksa menandu jenazah karena ambulan tidak bisa melintas akibat akses jalan di desa tersebut rusak parah. Mau motor bawa. Ya, seorang mau baterai. Mana baterainya? Motor. Baterai mana? Baterai mana? Seperti inilah video saat sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, menandu jenazah melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya, berupa bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga berjalan secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Warga tak punya pilihan selain menandu jenazah, sebab ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Penjemputan jenazah Mas Satarya dari Desa Wonosalam. Terima kasih. Jalan kaki ditandu. Karena akses jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Tuh harapannya supaya bagus, cepat-cepat dibangun oleh pemerintah atau provinsi atau kabupaten gitu. Peristiwa ini sudah terjadi berulang kali. Dan fenomena ini merupakan salah satu potret buruknya infrastruktur di Kabupaten Lebak, Banten. Warga berharap perhatian pemerintah dan segera membuat langkah perbaikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar Asarol Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Petugas mengevakuasi jenazah secara estafet menggunakan tactical ascender. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi si Baper berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan, medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi. Meskipun kesannya bercanda, namun ternyata cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial, anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Deddy. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong. Iya. Pak Deddy, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Deddy naon? Bikin perasaan Pak Deddy. Berarti ke orang tua harus apa? Nurut. Pemirsa, Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto pada Minggu pagi mengunjungi Barak Militer Resimen 1 Stirayuda Kabupaten Purwakarta. Di hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa ini, Kasdivif berharap program pembinaan bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto mengunjungi Barak Militer Resimen 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu hadir juga Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Rombongan hadir untuk meninjau barak tempat tidur para siswa juga memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi.
Brigjen TNI Vivin menyebutkan langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta perlu didukung karena kedepannya nasib bangsa akan dipikul anak-anak muda bangsa. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka. Makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi ini. Pada hari keempat pelaksanaan program kedisiplinan, 38 siswa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak, Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa, yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya, penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi anak bermasalah dengan memberikan pendidikan ala militer bekerja sama dengan TNI dikritik oleh Komnas HAM. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil. Menggunakan pendidikan militer untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah dikritisi oleh Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena
sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Komnas HAM juga berharap pengembalian fungsi pendidikan bisa dimaksimalkan dari sekolah dan memprioritaskan pembinaan anak sesuai dengan usianya, bukan menggunakan militer. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah siap melayani para jemaah calon haji selama berada di Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.